Shalom saudara, selamat tanggal 5 buat setiap kita. Dan ini adalah renungan hari kelima, hari Rabu hari ini kita akan merenungkan Amsal 5 bersama-sama. Terima kasih pertama-tama buat semuanya yang sudah nungguin bahkan sebelum devotionnya mulai, sudah standby di awal. Biar kita yang menantikan Tuhan dan bukan Tuhan yang menantikan kita. Biar kita yang selalu siap dan selalu standby untuk menerima semua yang berkat yang dari Tuhan. Hari ini mari kita buka dalam doa dulu sama-sama. Setelah itu kita akan masuk dalam penyembahan sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari yang sudah Engkau berikan sepanjang hari ini Tuhan, baik yang baik maupun yang kami anggap buruk. Terima kasih buat semuanya, kami mengucap syukur. Tuhan, hari ini biar Engkau yang jadikan setiap kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami tutup hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dengan setiap pernyataan-Mu, dengan setiap yang Kau mau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang sempurnakan semua yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Juga firman yang akan hamba sampaikan Engkau yang tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan sama-sama saudara. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi mari datang di hadapan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, kami berikan semuanya Tuhan, semuanya. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita katakan dari awal, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kami rindu datang kepadamu Tuhan, memandang keindahan-Mu, memandang semua yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada
karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan, bukan pada kekuatan kami, bukan pada kepintaran kami, bukan pada uang kami, tapi hanya kepadamu, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Buat kami berharap kepadamu Tuhan, biar Engkau jadi satu-satunya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Bukan keluarga kami, bukan kehebatan kami, bukan uang kami, bukan reputasi kami Tuhan, tapi sungguh Engkau sendiri yang jadi Tuhan atas hidup kami. Satu-satunya Tuhan yang kami harapkan, satu-satunya yang tempat kami berlindung Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, terus beracaralah atas hidup kami Tuhan, terus beracaralah atas hidup kami Tuhan, terus beracaralah atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan.
satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Engkaulah satu-satunya yang kami punya, Tuhan. Satu-satunya yang kami punya dalam hidup ini. Kaulah sumber segalanya, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Jangan pernah tinggalkan setiap kami, Tuhan, sebab sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang kami punya. Saat bahkan dunia meninggalkan kami, cuma Engkau yang stay sama kami. Cuma Engkau yang kami andalkan, cuma Engkau yang kami percaya, Tuhan. Satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Tuhan, satu-satunya keindahan yang kami punya, Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan saat kami gak bisa minta tolong sama siapapun, saat semua orang angkat tangan. Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan, satu-satunya tempat kami selalu berharap. Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Saudara, saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini, tapi ada engkau yang sudah sangat putus asa dengan semuanya. Mungkin kau berkata, mungkin ada yang sakit, engkau berkata dokter pun udah gak tahu ngomong apa, dokter pun udah gak bisa apa-apa. Dokter semua udah angkat tangan, semua orang udah gak ada yang bisa menolongmu. Mungkin ada yang kelilit hutang, dan engkau berkata, Tuhan udah gak ada satu orang pun yang bisa nolong aku. Aku udah minta tolong ke semua orang, tapi gak ada yang mau bantu.
Saya nggak tahu kondisimu hari ini seperti apa, saudara. Tapi hari ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Izinkan saya memperkenalkan Tuhan yang hidup, satu-satunya yang bisa kita andalkan, satu-satunya pribadi yang selalu tetap setia mau menolong kita, selalu tetap setia ada untuk setiap kita. Hari ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Hanya Engkau yang berkata, Tuhan, aku memang udah gak ada harapan lagi. Aku gak tahu Tuhan harus minta tolong ke siapa lagi. Hari ini mari taruh tanganmu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke surga. Angkat tangan kananmu ke hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara Tuhan. Tuhan, hari ini hamba berdoa buat setiap saudara-saudara hamba, anak-anakmu, sahabat-sahabatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Hamba mintakan kesembuhan Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Semua sakit penyakit dalam bentuk apapun pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mintakan kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Mereka yang dokter sudah berkata gak mungkin lagi untuk disembuhkan. Dokter gak tahu harus apa lagi. Tapi hamba berkata, Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang memperkenalkan mujizat-Mu pada setiap kami. Hamba berdoa buat mereka yang sudah terlalu letih dan gak punya kekuatan lagi. Hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat. Engkau yang terlilit utang sangat banyak. Hari ini hamba berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami bisa andalkan. Kami percaya Kau akan bukakan jalan dengan cara yang ajaib yang kami gak pernah tahu Tuhan. Hamba berdoa biar dalam minggu ini Tuhan, ada mujizat yang ajaib terjadi buat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang kelilit utang, biar dalam minggu ini Tuhan, hamba percaya, hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus masalahnya terselesaikan. Gak tahu caranya gimana Tuhan, tapi kami minta Engkau yang beracara secara pribadi Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Tuhan, hamba angkat setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau yang paksakan rencana-Mu jadi dalam hidup setiap kami. Kami mengakui Engkau dalam setiap jalan kami Tuhan. Kami mengakui Engkau. Kami mengakui kami cuma punya Engkau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba berdoa semua yang daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini hati kami jadi tanah yang subur untuk menerima semua yang daripada-Mu. Thank you buat semuanya Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang sama-sama percaya, katakan amin. Shalom saudara, kita hari ini akan pembacaan ayat kita akan masuk dalam Amsal 5. Mari saudara, sembari saya buka Amsal 5 ini, saudara juga mari ambil Alkitabmu, ambil catatanmu. Hari ini kita masuk dalam Amsal 5. Kita akan sama-sama bacakan bersama-sama saudara. Oke, Amsal 5. Kita bacakan sama-sama ya saudara. Saudara di rumah, saya di tempat ini, kita sama-sama membaca bersama-sama. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajaran-pengajaranku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan.
Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi dan akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudara, saat saya baca firman ini dan saat saya merenungkan untuk sharing hari ini, sejujurnya saya rada bingung saudara, karena isinya nasihat mengenai perzinahan. Saya bingung mau sharing apa, saya bingung mau ngomong apa. Meskipun sejujurnya saya percaya bahwa setiap kata, setiap tulisan yang ditulis dalam firman Tuhan tidak pernah ditulis untuk sia-sia. Jadi saya percaya ada treasure, ada sebuah harta karun yang terpendam di balik setiap ayat yang ditulis oleh firman Tuhan ini. Makanya saya belajar, saya baca berkali-kali. Saudara, saya coba baca berkali-kali, saya pikir kayak, Tuhan, apa yang mau engkau bicara sih buat setiap anak-anakmu? Tapi saudara, ada sesuatu yang ajaib, khususnya ini buat anak-anak muda. Buat kita yang masih muda, buat kita yang mungkin belum menikah, ini penting buat kita. Saudara, ayatnya ditulis seperti ini, di ayat yang ketiga dan keempat. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Saudara, ini penting hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan kita perlu pahami. Kenapa? Karena seringkali seperti yang ditulis di sini, saat kita memilih sesuatu, saat kita menganggap sesuatu itu, oh di mata tuh indah, oh enak kelihatannya, oh manis loh kelihatannya seperti madu, bibirnya licin seperti minyak, wah kelihatannya bagus ya. Tapi disinilah dibutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Penting untuk kita memahami dan penting untuk kita memiliki yang namanya hikmat Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini gak semua yang terlihat indah, tidak semua yang terlihat baik itu sungguh-sungguh baik sebenarnya. Gak semua yang kelihatannya mengenakan itu sebenarnya baik untuk kita. Maka dari itu kita perlu untuk hikmat Tuhan. Terlebih ayat ini ditulis tentang yang namanya perempuan dan laki-laki. Kalau kita salah memilih dalam misalnya kita beli baju, ya gak masalah lah ya. Bajunya kelihatannya bagus, taunya gak cukup di kita. Bajunya kelihatannya bagus, taunya ternyata ada bolongnya, ternyata gampang rusak, kualitasnya jelek. Ya gak masalah, cuma beli baju doang, besok bisa beli lagi. Tapi saudara, masalahnya adalah kalau kita salah memilih dalam memilih jodoh. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang sangat rumit. Dan kalau udah milih jodoh salah, masalahnya gak bisa di-refund, gak bisa dikembalikan lagi, sehidup semati. Ibaratnya kalau saya bilang pernikahan atau memilih jodoh atau memilih pasangan hidup adalah one way ticket. Ibaratnya kita one way ticket, kita cuma pergi dan gak bisa kembali lagi. Ya udah, terima sampai akhir, bayar harganya. Nah saudara, masalahnya ada sangat banyak orang yang akhirnya jatuh dalam yang namanya salah memilih pasangan hidup. Bahkan di sini sebenarnya ditulis perempuan itu menitikan tetesan madu, manis kelihatannya, kata-katanya manis, orangnya baik. Oh udahlah, nggak apa-apa lah, udah. Terus apalagi, oh dia pelayanan, dia melayani Tuhan tuh nggak jaminan loh saudara. Melayani Tuhan itu bukan sebuah jaminan pasti dia adalah orang yang benar. Bukan berarti dia pasti orang yang baik, bukan berarti dia pasti adalah orang yang cocok buat kita, orang yang pas buat kita. Tapi sekali lagi hikmat Tuhan hari ini adalah untuk kita bisa memilih jodoh yang tepat, jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Jangan sampai kita salah memilih. Kenapa? Karena seringkali, apalagi ini ditulis, perempuan jalang menitikan tetesan madu, bibirnya menitikan tetesan madu. Saya punya teman saudara, saya punya ada beberapa kesaksian dari sekitar saya gak sebutin orangnya. Tapi seringkali ada orang-orang yang karena, ini kita bahas lagi yang kemarin ya saudara. Kalau kita bisa mengenal diri kita, innermost kita, greatest desire kita, kerinduan, kecondongan hati kita yang sebenarnya, maka kita bisa mewaspadai itu.
Nah masalahnya seringkali gak banyak orang mewaspadai itu. Ada salah satu teman saya, dia adalah orang yang dari broken home. Anaknya dari broken home dan kemudian dia selalu butuh yang namanya kasih sayang yang ekstra. Tapi dia gak sadar, dia kira dia baik-baik aja. Teman saya ini kira dia adalah orang yang baik-baik saja. Dia gak sadar bahwa dia tuh butuh yang namanya kasih sayang yang ekstra. Nah satu hari dia datang ke saya dan bilang, "Kak, saya udah pacaran sama satu orang dan sebagainya gini-gini." Dan saya melihat dia nyaman banget sama orang ini. Tapi yang saya lihat adalah hubungan yang gak sehat. Kenapa? Karena ya ini, saat orang ini dia mulai ketemu sama wanita, diberikan kasih sayang, tanpa sadar matanya dibutakan. Dia nggak bisa lihat mana yang benar dari Tuhan, mana yang udah nggak ada hikmat lagi di sana. Yang di sana ada hanya apa? Hanya hatinya yang terus menjerit, aku butuh kasih sayang, aku butuh kasih sayang. Dan saat disodorkan yang namanya wanita dan kasih sayang, meskipun mungkin sebenarnya itu bukan dari Tuhan, mungkin sebenarnya wanita itu bukan jodoh yang terbaik, tapi karena dalam hatinya itu terus meluap yang namanya keinginan, dan akhirnya dia jatuh pada wanita ini dan akhirnya dia MBA, menikah kawin di luar pernikahan dan kemudian dan sebagainya, hidupnya hancur dan semuanya udah cerita zaman dulu, udah cerita lama. Tapi saudara, ini perlu kita waspadai. Gak semua yang kelihatannya mengenakan jiwa kita, mengenakan daging kita, itu ternyata dari Tuhan. Kadang-kadang bahkan karena kita terlalu lapar akan sesuatu, hati kita terlalu condong mencari. Ada orang yang sangat haus sama kekayaan. Akhirnya begitu dideketin sama cowok atau cewek yang kaya raya, gak peduli yang lainnya. Nah masalahnya saat kau pacaran mungkin semuanya manis, tapi seperti firman ini berkata, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu. Tapi kemudian saat kita jalanin, ternyata setelah kita menikah baru ketahuan. Nah masalahnya saudara, sekali lagi menikah gak bisa di-refund. Itu satu jalan yang kita gak akan pernah bisa ulangi lagi. Saudara, sebelum kita salah langkah, saudara, hari ini saya mau bilang terutama buat anak-anak muda, sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan untuk mencari jodoh yang dari Tuhan. Seperti kemarin kita bahas tentang kenali kebutuhan hatimu, kenali kebutuhan jiwamu. Kenapa? Supaya kita bisa waspada. Jangan sampai kebutuhan kita ini membutakan mata kita akan semua yang lain yang ada di sekitarnya. Padahal nih orang tuh udah jelas-jelas nih orang tuh misalnya nih ya, nih orang tuh udah jelas-jelas orangnya gak baik, suka mukul misalnya pria gitu ya, apalagi suka selingkuh atau apapun. Tapi kita dibutakan dengan kebutuhan jiwa kita. Hikmat hari ini berkata, jangan sampai dia di awal manis, licin seperti minyak, kayak minyak loh, wah profetik banget. Tapi akhirnya pahit seperti empedu, dan akhirnya seperti pedang yang tajam. Saudara, di sini saya mau ajak kita baca lagi di ayat yang ke-12 nih, 12. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Saudara, bayangkan saudara, penyesalan itu selalu datang terakhir. Percaya sama saya, penyesalan itu selalu datang terakhir. Maka dari itu hari ini, sebelum kita menyesal atas semuanya, kalau ada yang sudah menyesal dan sudah terlanjur, saudara jangan tutupi dosa dengan dosa. Ya udah jalanin aja, lakukan yang terbaik. Tapi hari ini saya mau bicara buat teman-teman, buat saudara yang belum terlanjur ambil langkah yang salah. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Nah masalahnya kita itu selalu tidak suka dengan yang namanya didikan, teguran. Kalau ada orang ngomong kayak kayaknya kamu kurang cocok sama dia, kita gak suka. Padahal saudara ibaratnya seperti ini. Kalau saya lihat, misalnya saudara lihat keyboard ini gitu ya, di mata saya keyboard ini baik-baik aja kok, gak miring kok, lurus kok. Tapi mungkin saudara yang dari jauh, saudara yang melihat adalah orang lain, saudara bisa lihat, keyboardnya miring loh Saya bilang enggak di mata saya keyboardnya lurus-lurus aja kok. Kadang-kadang saudara, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk menegur kita. Kita butuh orang lain untuk memberitahukan kepada kita apa yang mereka dapat dari Tuhan, apa yang mereka lihat. Karena kadang-kadang kita terlalu dibutakan dengan semua yang kita rasa. Tapi saudara, penyesalan itu datang terakhir. Dan saya mau buka di ayat yang ke-14 ya dari The Passion Translation-nya.
Now I'm totally disgraced and my life is ruined. Bayangin hidupnya hancur. I'm paying the price for the people of the congregation are now my judges. Ditulis I'm paying the price. Saudara, untuk semua kesalahan kita itu ada harga yang harus dibayar. Tuhan mengampuni setiap kita, ya Tuhan mengampuni setiap kita. Pengampunan itu ada dari Tuhan, datang saat kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni setiap kita. Tapi tetap untuk segala kesalahan yang kita buat, ada harga yang harus dibayar. Saya sering lihat saudara, orang-orang yang ibaratnya, saya pernah cerita satu hari, ada satu orang yang dari keluarga hamba Tuhan. Tapi terus kemudian saat hari itu dia menghadap ke seorang hamba Tuhan. Dan dia bilang, saya mau menikah dengan si A. Dan hamba Tuhan dia bilang, ini tuh bukan jodoh kamu loh. Tapi dibutakan dengan yang namanya cinta. Dia tidak bisa menerima yang namanya teguran dan nasihat. Dibutakan dengan yang namanya cinta. Gak apa-apa. Dengan kepedeannya, dengan semua keberaniannya dia berkata, ya udah gak apa-apa. Kita akan bayar harganya. Saudara, hari ini saya melihat miris sekali kehidupan keluarganya. Padahal seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan pun tidak menjadi jaminan untuk mengambil langkah yang benar. Kalau ibaratnya gimana ya, punya pasangan seorang hamba Tuhan pun belum tentu jaminan kalau memang bukan jodoh dari Tuhan. So saudara, paying the price. Jangan sampai kita harus bayar harga untuk sesuatu yang kita gak perlu bayar. Jangan sampai kita harus bayar harga untuk sesuatu yang seharusnya Tuhan tuh bilang, nah aku nggak mau engkau bayar dan berkorban dan menderita di sini. Tapi ada hal-hal yang kita salah ambil langkah dan akhirnya kita harus membayar harga untuk sesuatu yang kita harusnya nggak perlu lewati, sesuatu yang harusnya kita nggak perlu bayar. Hari ini Amsalnya sejujurnya sedikit lumayan keras, terutama buat anak-anak muda. Saya minta maaf saudara, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Saya minta maaf kalau ada saudara yang di rumah yang merasa tersindir, atau saudara yang di rumah ada yang merasa tertemplak, atau saudara yang di rumah ada yang merasa, kenapa sih firmannya hari ini seperti itu. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau engkau salah langkah, ini karena kasih saya memberitahukan buat saudara, karena saya sayang sama saudara. Karena saya gak mau saudara harus membayar harga atas sesuatu yang saudara harusnya gak perlu bayar. Sayang buat apa? Saudara hidupnya menderita, di sini ditulis sampai hidupnya hampir hancur. Hidupnya hancur berantakan karena memilih wanita yang salah. Hidupnya hancur berantakan bukan hanya untuk pria doang, tapi karena wanita memilih pria yang salah. Jangan sampai hidup kita hancur saudara. Buat apa? Kita paying the price, bayar harga untuk sesuatu yang kita gak perlu bayar harusnya. Maka dari itu kita belajar hikmat Tuhan, belajar sungguh-sungguh hikmat Tuhan. Cara tahunya gimana kak? Itu jodoh bukan dari Tuhan atau bukan? Tanya Tuhan, bicara pada Tuhan. Biar hati kita terus diwaspadai, jangan dibutakan sama yang namanya cinta. Bucin katanya, budak cinta. Kita bucin itu cuma ke Tuhan aja saudara, jangan ke manusia. Kita itu jadi budak cinta itu ke Tuhan aja. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, tapi jangan ke manusia. Karena kita bukan budaknya manusia. Kita ini hamba-hambanya Tuhan, budak-budaknya Tuhan, mbak-mbaknya Tuhan. Nah, sama satu lagi nih. Di ayat yang ke-22 tertulis seperti ini. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Saudara, jangan sampai kita terjerat karena dosanya kita sendiri. Udah gitu nyalain setan. Udah gitu kita bilang, aku nih jatuh, ini pasti karena iblis nih, pasti karena setan nih. Padahal kita terjerat sama dosanya kita sendiri. Well, iblis pasti ada andil dalam membuat kita jatuh dalam dosa. Iblis pasti ada andil dalam menyodorkan kita, nih udah gak apa-apa, enak kan, dosa tuh enak. Dan akhirnya kita terjerat di dalam dosa kita sendiri. Kadang-kadang jeratan iblis itu bukan karena iblis benar-benar menjerat kita, tapi kadang-kadang karena dosa kita sendiri. Jadi jangan sampai kita jatuh saudara sama hal-hal yang gak perlu. Udahlah saudara, yang gak perlu-perlu kita lewatin aja. Kita pokoknya fokus kejar Tuhan, cari Tuhan. Kalau memang bukan jodoh, tinggalkan saudara, jangan terlambat, tinggalkan. Kalau ayatnya berkata, nanti besok kita belajar, pokoknya jangan menunda-nunda. Kalau bukan jodoh dari Tuhan, udah jangan ditunda, kita tinggalkan, kita benar-benar tunggu jodoh yang dari Tuhan. Kalau kata saudara saya pernah bilang seperti ini, lebih baik kamu telat menikah daripada kamu salah menikah katanya. Lebih baik ya, sebaiknya jangan telat juga sih, jangan telat ya jangan salah juga. Tapi lebih baik telat nikah daripada salah nikah. Salah nikah itu fatal. Saudara, pastikan ini untuk anak-anak muda ya.
Jangan sampai kita harus bayar harga untuk hal-hal yang gak perlu. Jangan sampai kita bayar harga untuk hal-hal yang seharusnya kita gak perlu bayar. Dan satu lagi, ini sangat penting buat anak-anak muda. Agak sensitif, tapi ini sangat penting. Di ayat yang ke-14, ayat yang keberapa ya ini ya? Di ayat yang ke-15, judul perikopnya dari The Passion Translation itu tertulis seperti ini. Sex reserved for marriage. Banyak anak muda datang ke saya dan kemudian nanya, Kak, mana sih di Alkitab? Gak ada tuh kayaknya Tuhan bilang kalau yang namanya seks itu harus setelah marriage, harus setelah pernikahan. Saya bilang ada ayatnya. Di The Passion Translation ditulis, sex reserved for marriage. Mungkin ini sensitif buat saudara. Mungkin ini sensitif, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau saya punya anaknya dari kecil, saya mungkin akan langsung tekankan, gak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Saudara, ini firman Tuhan. Sex reserve, seks itu hubungan seks itu dikhususkan untuk setelah kita masuk dalam pernikahan. Karena yang namanya hubungan seks itu sebenarnya adalah hubungan yang kudus kalau sudah diberkatin dalam pernikahan. Saudara, anak-anak muda, jangan sampai kita bayar harga untuk hal-hal yang gak perlu. Kalau saudara bilang, Kak, tapi aku udah terlanjur dan sebagainya, jangan tutupi dosa dengan dosa. Kalau kita masih bisa balik sama Tuhan. Kalau kita udah kadung menikah ataupun apapun, juga ayat ini bukan hanya untuk yang belum menikah, tapi juga yang sudah menikah. Jangan sampai kita selingkuh, jangan sampai kita cari kesenangan di luar dari apa yang Tuhan rencanakan. Kita mencari kesenangan dengan dosa dan sebagainya. Saudara, jangan sampai kita membayar harga untuk hal-hal yang gak perlu kita bayar. Sekali lagi, you may start with a mistake. Kalau buat saudara yang sudah pernah melakukan kesalahan, you may start with a mistake. Kita mungkin bisa mengawali dengan sebuah kesalahan, but you still can finish it with the right way. Tapi kita masih punya kesempatan, dan Tuhan akan selalu memberikan kesempatan buat kita untuk menyelesaikannya dengan cara yang benar. So jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan setiap anugerah yang Tuhan berikan. Harga tetap harus dibayar. Kalau kita salah, tetap ada harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan tetap mengampuni setiap kita. So jangan sampai kita membayar harga untuk hal-hal yang sebenarnya kita gak perlu bayar. Yang sebenarnya Tuhan berkata, Nak, aku gak mau engkau menderita kok. Aku gak mau engkau sakit. Aku gak mau hidupmu hancur. Tapi seringkali karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita yang membuat kita jatuh lagi, terperangkap lagi dengan dosa-dosa kita sendiri. So hari ini mari saudara gunakan hikmat Tuhan. Kalau ada orang nasihatin kita atau apapun, jangan tolak dulu, terima dulu. Kalau memang itu baik, kita lakukan. Kalau memang itu gak baik, ya ditolak, gak masalah. Tapi jangan sampai kita menolak yang namanya nasihat, teguran, didikan, karena mungkin itu peringatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama kejar Tuhan, cari Tuhan lebih lagi, dan serahkan setiap aspek jodoh kita ke tangan Tuhan, terutama buat teman-teman yang masih muda. Tuhan, terima kasih untuk pesan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah penting adanya untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda di tempat ini yang mendengarkan pesan-Mu hari ini Tuhan. Biar semuanya Tuhan sungguh-sungguh tidak menganggap enteng pesan-Mu hari ini. Tapi biar kami mendengar dan kami melakukannya Tuhan. Supaya kami penuh dengan hikmat dalam memilih, dalam melakukan dan menjalani semuanya seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Paksa kami, didik kami Tuhan untuk terus berlari kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus memberitahukan kepada kami untuk berhikmat. Terima kasih untuk teguran-Mu yang berarti Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, Kau gak mau kami jatuh dan membayar harga untuk sesuatu yang gak perlu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih udah tune in hari ini. Saudara, firman hari ini bukan hanya untuk saudara aja, tapi khususnya juga buat saya secara pribadi. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang juga artinya untuk saudara, untuk saya juga. Doakan saya juga saudara, karena saya juga masih sedang dalam umur pergumulan untuk jodoh dan semuanya. Kita sama-sama berjuang. Bukan berarti saya mengajarkan, bukan berarti saya menasihati atau menggurui saudara, tapi kita sama-sama berjuang firman Tuhan untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Mari kejar sama-sama Tuhan lebih lagi. Kita jumpa lagi besok malam jam 9 di jam yang sama, di channel yang sama. Jangan lupa di-share, subscribe, share ke semuanya yang kita kenal, supaya semakin banyak lagi orang yang semakin mengenal Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Terima kasih. God bless you and good night.